Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supadiluhung, NPM 1921911999 dari Penyas F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama ada model kurikulum developmental education. Pendidikan berkewajiban menciptakan suatu lingkungan belajar yang mengetahui dan menunjukkan potensi peserta didik. Melograno menyatakan bahwa karena peserta mengalami perubahan tahapan perkembangan dan pola pertumbuhan selama belajar, maka pendidikan meningkatkan ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Setiap anak memiliki trimming dan pola pertumbuhan dan perkembangan serta tingkat perkembangan belajar yang berbeda. Program pendidikan jasmani yang harus sesuai dengan tahap perkembangan dan tingkat belajar anak. Sumbangan pendidikan jasmani terhadap dan tingkat maksud merupakan inti dari pendidikan lewat jasmani. Hal ini berarti bahwa keterampilan dasar diajarkan di sekolah dasar, diikuti oleh berbagai jenis aktivitas atau unit tema termasuk olahraga sepanjang hayat di sekolah lanjutan. Model perkembangan menetapkan peserta didik pada inti kurikulum. Guru merencanakan pelajaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan minat anak. Peserta didik memutuskan pemanfaatan gerakan dalam kehidupan dan berpikir reflektif dan konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. 95% kurikulum pendidikan jasmani di sekolah dasar di Amerika Serikat adalah model ini karena dipercaya bahwa semua ranah peserta dikembangkan secara seimbang. Tujuan model ini adalah kepuasan diri, kompeten melakukan aktivitas jasmani, memiliki kepatutan individu, mampu bersosialisasi dan menentukan pilihan secara bertanggung jawab, serta mampu mengintegrasi pengalaman. Program yang akan dilaksanakan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan holistik dalam pencarian identitas pribadi. Yang kedua, beragam kesempatan untuk perkembangan yang maksimal. Yang ketiga, lingkungan yang sehat yang menjamin perbedaan individu. Yang selanjutnya ada model kurikulum sport education. Sport education yang sebelumnya diberi nama play education dikembangkan oleh Seidentop. Model ini bersumber pada subjek matter dengan berorientasi pada nilai disiplinary mastery dan menunjuk pada model kurikulum sport socialization. Inspirasi yang melandasi munculnya model ini terkait dengan kenyataan bahwa olahraga merupakan salah satu materi penjas yang banyak digunakan oleh para guru penjas dan siswa pun senang melakukannya. Namun di sisi lain, ia melihat bahwa pembelajaran olahraga dalam konteks penjas tidak lengkap dan tidak sesuai diberikan kepada siswa karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sering terabaikan. Karakteristik model sport education. Yang pertama, musim atau season merupakan salah satu karakteristik dari model sport education yang di dalamnya terdiri dari musim latihan dan kompetensi serta seringkali diakhiri dengan puncak kompetensi. Dalam pendidikan jasmani, pada umumnya karakteristik ini jarang diperhatikan. Yang kedua, afiliasi anggota tim. Semua siswa harus menjadi salah satu anggota dari tim olahraga dan akan tetap sebagai anggota sampai satu musim selesai. Yang ketiga, kompetensi formal. Kompetensi dalam model ini mengandung 3 arti, yaitu festival, usaha meraih kompetensi, dan mengikuti pertandingan pada level yang berurutan. Yang keempat, puncak pertandingan merupakan ciri khas dari event olahraga untuk mencari siapa yang terbaik pada musim itu. Yang kelima, catatan hasil. Catatan ini dilakukan dalam berbagai bentuk, dari mulai catatan masuk gol, tendangan ke gol, curang, kesalahan-kesalahan, dan sebagainya disesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang keenam, perayaan hasil kompetensi. Perayaan hasil kompetensi seperti ucapnya penyerahan medali berguna untuk meningkatkan makna dan partisipasi dan merupakan aspek sosial dari pengalaman yang dilakukan siswa. Yang selanjutnya ada model kurikulum personal meaning. Model personal meaning berdasarkan atas orientasi nilai integrasi teknologi yang fokus utama pada pencarian nilai secara pribadi dan perkembangan individu secara holistik.
Hal itu berkaitan dengan perkembangan individu dalam konteks sosial tertentu dan menekankan pertumbuhan akan tanggung jawab sosial. Model ini percaya bahwa usaha pendidikan diarahkan kepada perkembangan warga dunia yang siap untuk berperan serta dalam usaha bersama membangun suatu masyarakat dunia yang lebih baik. Model ini berdasarkan asumsi bahwa agar suatu pengalaman menjadi pendidik bagi pelakunya, maka proses tersebut haruslah mempunyai manfaat dan penting bagi individu. 20 tujuan dalam model ini telah didefinisikan. Kemudian dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, bergerak untuk memenuhi potensi perkembangan individu, yang terdiri dari efisiensi psikologik dan kesejahteraan fisiologik. Yang kedua, bergerak untuk beradaptasi dengan dan menguasai lingkungan fisik, meniru lingkungan yang terdiri dari orientasi ruang dan manipulasi objek. Yang ketiga, bergerak bisa berhubungan dengan orang lain atau interaksi sosial yang terdiri dari komunikasi, hubungan dalam kelompok, dan terlibat dalam peristiwa budaya. Karakteristik program yang ditawarkan oleh model ini adalah yang pertama, menitik beratkan pada pencarian pribadi terhadap suatu arti, keterampilan proses merupakan isi yang penting. Yang ketiga, belajar dalam konteks sosial. Yang keempat, menekankan pada bakat individu, kemampuan kreatif, dan kepuasan serta tujuan jangka panjang. Yang selanjutnya ada model kurikulum Heart-Related Physical Fitness. Salah satu literatur yang banyak membahas tentang pendidikan jasmani orientasi model kebugaran adalah Physical Education for Lifelong Fitness. Buku ini mendeskripsikan model pembelajaran pendidikan jasmani dari perspektif Heart-Related Fitness Education. Model ini memiliki pandangan bahwa generasi penerus dapat membangun tubuh yang sehat dan memiliki gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Namun kenyataan tersebut tidak mungkin dicapai tanpa adanya usaha, karena sebagian besar generasi penerus tidak memiliki gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-harinya. Kesempatan membantu generasi penerus untuk tetap aktif sepanjang hidupnya menurut model ini masih tetap terbuka sepanjang merujuk pada alasan individu melakukan aktivitas fisik. Dari hasil penelitian penunjukkan bahwa beberapa alasan individu melakukan aktivitas fisik adalah aktivitas fisik menyenangkan, dapat dilakukan rame-rame, dapat meningkatkan keterampilan, dapat memelihara bentuk tubuh, dan nampak lebih baik. Beberapa alasan individu melakukan aktivitas fisik tersebut harus menjadi dasar dan menerapkan model kebugaran ini. Dasar penerapan model meliputi yang pertama, menekankan pada partisipasi yang menyenangkan pada kegiatan-kegiatan yang mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyediakan kegiatan kompetitif dan non-kompetitif dengan rentang yang bervariasi sesuai dengan tentuan perbedaan kemampuan siswa. Yang ketiga, memberikan keterampilan atau skill dan keyakinan atau confidence yang diperlukan siswa agar dapat berpartisipasi aktif secara fisik. Yang keempat, melakukan promosi aktivitas fisik dan olahraga pada seluruh komponen program sekolah dan mengembangkan hubungan antara program sekolah dan program masyarakat. Dengan menggunakan dasar penerapan di atas, model ini diharapkan untuk mengembangkan skill kebugaran jasmani, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dapat mengiring siswa memiliki gaya hidup aktif dan sehat. Karakteristik model kebugaran ini pada dasarnya merupakan subject oriented model yang berlandasan pada disiplin materi full in orientation. Namun pada perkembangan sekarang ini, model ini seringkali merefleksikan orientasi nilai self-actualization atau ecological integration, sehingga beberapa program dari model ini merupakan integrasi pendidikan jasmani dalam kerangka konsep heart lifestyle yang lebih luas dengan komponen-komponen sosial kultural. Peranan guru dalam penerapan model ini lebih menekankan untuk membimbing siswa pada program kegiatan kesegaran jasmani, mengajar keterampilan dalam pengelolaan dan pembuatan keputusan, menanamkan komitmen terhadap gaya hidup yang aktif, dan mengadministrasi program
asesmen kesegaran jasmani individu siswa. Meningkatkan kritik yang mengatakan bahwa ruang lingkup dari program ini sangat terbatas pada aktivitas kebugaran saja. Maka program ini berisikan pengembangan berbagai variasi keterampilan dan pengalaman yang memungkinkan siswa dapat berpartisipasi dalam aneka ragam olahraga dan aktivitas fisik. Kesimpulannya, dalam pengembangan model kurikulum memegang peranan penting dalam kegiatan pengembangan kurikulum. Sungguh sangat naif bagi pelaku pendidikan di lapangan, terutama guru, kepala sekolah, pengawasan, bahkan anggota komite sekolah jika tidak memahami dengan baik keberadaan, kegunaan, dan urgensi setiap model-model pengembangan kurikulum. Salah satu fungsi pendidikan dan kurikulum bagi masyarakat adalah menyiapkan peserta didik untuk kehidupan di kemudian hari. Oleh karena itu, ada beberapa ciri dasar yang dapat disimpulkan atas penyelenggaraan kurikulum dan pendidikan, yaitu sadar akan tujuan, orientasi ke arah masa depan, dan sadar akan penyesuaian. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.